khususnya dari orang Jawa, itu dari dari mbah-mbah kami, dari sesepuh-sesepuh kami menyatakan bahwasanya korban itu ya harus laki-laki, ya kan? Nah, kira-kira boleh nggak kita korban dengan kambing betina? Boleh nggak kira-kira kita korban dengan sapi yang betina, yang jenis kelaminnya betina? Dan itu juga pemahaman secara umum mereka menyatakan tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inspira, kembali lagi bersama kami di Inspira Podcast. Kali ini Inspira Podcast akan membahas mengenai tentang korban. Dan kebetulan juga momen korban ini juga momen yang sangat penting, dan juga sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, yang mana di Hari Raya Idul Adha biasanya kita sebagai umat muslim akan melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Baik, sebelum kita dengarkan apa yang disampaikan narasumber kita, saya akan berbicara sedikit tentang korban. Korban itu salah satu kesunahan yang mana dianjurkan ketika pada Hari Raya Idul Adha, yaitu menyembelih hewan dengan beberapa syarat tentunya, dan mana pada pelaksanaan hewan kurban ini ada beberapa waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan kurban, baik itu mulai menyembelih dan membagikan hewan daging-daging yang telah disembelih tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa korban itu memiliki beberapa kriteria, diantaranya itu sudah berumur, hewannya sudah mencukupi umur yang telah ditentukan. Kemudian juga ada terkait pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat umum, khususnya boleh nggak sih itu hewan kurban itu berjenis kelamin betina. Nah nanti pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang lebih lengkap akan disampaikan oleh narasumber kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Nur Ihsan Soleh, LCMA. Mungkin Bapak narasumber, waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, ma ba'd. Terima kasih pada Bapak host kami, Bapak Hasan Habib LC, dan sahabat Inspira yang berbahagia. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka podcast lanjutan, yang mana pada kesempatan kali ini tadi dari pihak host atau moderator terfokus kepada kira-kira boleh nggak nih kita korban di Hari Raya Idul Adha menyembelih hewan yang berjenis kelamin wanita ataupun betina. Ini sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kami, dan saatnya ya ini di podcast AI Khozin untuk bisa mewarnai, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekitar kami. Jadi untuk korban ya bisa kita maknai sebagai bentuk sebuah hewan yang di situ ya disembelih pada waktu Hari Raya Idul Adha, dan penyembelihan ini harus setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau memang hewan itu dilakukan sebelum sholat Idul Adha, itu itu masih dikategorikan sebagai bentuk penyembelihan biasa. Tapi kalau itu dilakukan setelah sholat Idul Adha sampai akhir ayam tasyrik, itu nanti disebut sebagai hewan kurban. Untuk selanjutnya ya di masyarakat kita, khususnya dari orang Jawa, itu dari dari mbah-mbah kami, dari sesepuh-sesepuh kami menyatakan bahwasanya korban itu ya harus laki-laki, ya kan? Nah, kira-kira boleh nggak kita korban dengan kambing betina? Boleh nggak kira-kira kita korban dengan sapi yang betina, yang jenis kelaminnya betina? Dan itu juga pemahaman secara umum mereka menyatakan tidak boleh. Nah, maka setelah itu kami tanya, loh kenapa Mbah? Kenapa kok kita korban tidak boleh dari
betina. Jawabannya mereka apa? Lu gini le, kenapa kok kita ini sesepuh-sepuh kalian ya kan tidak memperbolehkan nyembelih hewan dari apa betina? Soalnya hewan yang sama sembelih ini baik itu berupa kambing, baik itu berupa apa sapi, nanti apa? Kamu akan apa? Menaikinya menuju ke padang mahsyar dan atau melewati Shiratal Mustaqim dan atau hewan itu nanti menjadi kendaraan untuk menuju surga. Jadi waktu itu kami sempat berpikir apakah memang seperti itu. Ternyata ya iya secara apa? Logika. Artinya ketidakbolehannya mereka itu bukan berarti haram. Ya kan? Ketidakbolehannya itu bukan berarti ketika kita nyembelih hewan wanita itu terus kita tidak mendapatkan pahala, tidak. Jadi perlu adanya kelurusan di sana. Jadi ketidakbolehannya mereka alasannya apa? Ya, kalau memang nanti kita nyembelih hewan wanita, ya kan? Hewan betina yang notabene hewan betina itu nanti kekuatannya ya tidak seperti hewan jantan, maka apa? Mereka mengarahkan ketika nanti di akhirat hewan yang kita kita sembelih menjadi kendaraan kita. Lah nanti gimana? Kalau di tengah perjalanan mereka lemes, tidak punya kekuatan. Jadi masuk akal. Tapi secara umum ya kan ini sebenarnya merujuk pada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang menyatakan istafrihu doha yakum fa innaha matoyakum alas siroti. Istafrihu doha yakum fa innaha matoyakum alas siroti. Ya, jadi gemukkanlah hewan yang jenengan jadikan sebagai korban. Kenapa? Fa innaha matoyakum alas siroti. Soalnya apa? Hewan korban yang jenengan sembelih sekarang itu nanti menjadi kendaraan ketika melewati Shiratal Mustaqim. Ada juga azimu duhayakum fa innaha matoyakum ilal jannah. Ya kan? Jadi gemukkanlah hewan yang sampean sembelih di dunia ini fa innaha matoyakum ilal jannah. Karena apa? Karena nanti ya kan hewan yang disembelih itu nanti menjadi kendaraan untuk menuju surga. Kira demikian. Nah, maka wajar kalau memang para sesepuh kami, orang tua kami itu menyatakan bahwasanya ya harus laki-laki. Nah, kalau perempuan boleh apa tidak? Nah, ini ya kan boleh. Jadi ketika kita korban hewan betina boleh. Lah terus dalilnya apa? Ya itu tadi bahwasanya Rasulullah SAW ba'da khutbatihi, setelah beliau sholat Idul Adha terus khutbah, nazala mim mimbarihi. Beliau Rasulullah SAW turun dari mimbarnya. Wa dzabaha min kabshin. Batu niku napa? Nyembelih seekor kambing. Nah di sini para mufasir atau para ahli hadis menyatakan al-kabsu. Jadi tidak dinyatakan harus kambing betina ataupun kambing laki-laki. Dan ini ya kan dikerucutkan lagi oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Pokoknya dalam penyembelihan korban itu ya kan yang penting Yang penting salimatun anil uyubi, ya kan, tidak tidak mempunyai cacat. Yang penting sehat, tidak cacat. Yang ketiga, sawa ungkana adzakaru awil ungsa. Baik hewan itu laki-laki atau perempuan, baik hewan itu pejantan atau betina, sah-sah saja. Soalnya apa? Kanjeng Nabi ya kan waktu itu nyembelih korban dari kambing dan tidak diperjelas harus laki-laki, harus perempuan. Sahabat Inspira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari sini sebenarnya kekhawatiran atau doktrinisasi dari sesepuh kita, orang tua kita, ya kan, yang menganjurkan korban itu harus jantan, itu masuk akal. Soalnya ya soalnya ketika nanti kita meninggal dunia, dilahirkan kembali di akhirat, ya kan, korban itu nanti akan menjadi kendaraan kita alas siratil mustaqim. Kila ketika naik siratal mustaqim, kila ketika kita menuju ke surga. Dan dalam hadis Nabi tidak ada persyaratan harus laki-laki atau perempuan, tidak ada persyaratan harus betina ataupun pejantan. Ya mungkin itu ya sahabat Inspira dari kami. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Mas Hasan Habib sebagai host kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, itulah beberapa ataupun cuplikan dari tema yang pada hari ini kita bahas, yaitu mengenai korban dan kriteria korban bagaimana. Dan ini kita garis bawahi bahwa korban itu disunahkan, dan untuk pemilihan hewan korban itu dianjurkan untuk memilih hewan korban berjenis jantan, akan tetapi juga tidak diharamkan atau tidak dilarang untuk hewan korban itu memilih dengan jenis betina. Nah, mungkin cukup sekian apa yang telah kita sampaikan, sahabat Inspira. Terima kasih atas apa yang telah didengar. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.